Oke, sekarang tutorial cara tahap penginputan pembelian belanja barang untuk bahan baku ya. Caranya itu untuk penginputan bahan baku atau beli bahan itu caranya ke sini. Ke map merah silahkan diklik ya. Nah, setelah itu kita klik kode pemasoknya, silahkan diklik yang ini. Nah, kita masukkan di sini, kita beli ke toko mana, misalkan toko Larissa. Kita pilih barang pemasoknya, keluar dan enter. Nah, ini kita belinya satu nota pembelian barang yang beli ke toko Larissa ya, beli bahan bakunya. Nah, kita beli misalkan untuk tepung terigu nih, kita klik ke kuantitinya ya. Pastikan di pojok kiri ini ya isinya. Klik. Nah, kita isi di sini jumlahnya misalkan ada 30 kilo, enter. Nah, lalu kita di kolom kode bar ini tekan tombol C, kita masukkan tepung terigu. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, terus kita beli lagi untuk yang telur ya. Telur tadi kan kita hitungannya per biji. Berarti kalau kita beli 1 kilo, misalkan 1 kilo itu isinya 30. Kalau kita beli 2 kilo berarti 60. Kalau kita beli kalau kita beli 2 kilo berarti 60. Kalau kita belinya 3 kilo berarti 90. Kita contohkan misalkan kita belinya 3 kilo berarti kita isi 90 biji ya, 90 misalkan, enter. Misalkan kita beli 3 kilo, dalam 1 kilonya itu isiannya 30, maka kita isi per bijinya 30. Karena kita belinya 3 kilo berarti kita isi satuan picisnya atau per bijinya 90 ya. Berarti 3 kilo sama dengan dikonversinya. Enter. Tekan tombol C, telur. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Setelah itu kita isi lagi kuantiti berikutnya. Misalkan kita beli ada 10. Enter. Tekan tombol C, kita pilih barangnya misalkan garam ya, garam. Nah, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Terus kita isi lagi 10 juga nih, anggap ya, enter. Tekan tombol C, minyak goreng. Nah, minyak goreng, kita pilih barangnya yang Fortune ya, pilih barangnya, keluar dan enter. Kita beli lagi misalkan 10 juga, enter. Tekan tombol C. Kita beli misalkan margarin ya, margarin misalkan. Nah, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, misalkan kita belinya cuman ini saja yang ke toko Larissa ya, dengan fakturnya itu totalnya 99.999.300 rupiah. Apabila dibayarkan tunai cash langsung tanpa bank, silahkan tekan F6. Tapi kalau bayarnya kredit silahkan tekan F7 kalau bayarnya hutang. Kalau bayarnya lewat bank silahkan misalkan centang salah satu banknya, misalkan BRI, baru klik yang F6 ya. Nah, seperti itu. Ini saya contohkan misalkan bayarnya langsung cash tunai nih, silahkan F6 ya. Tapi kalau lewat BRI silahkan centang BRI dan tekan F6. Nah, ini. Oke, sudah, tekan oke. Nah, misalkan ini kita beli barangnya lagi ke toko yang lain. Kita klik lagi yang titik merah ini. Nah, kita masukkan toko Aan misalkan. Toko Aan. Kita pilih, keluar, dan enter. Nah, kita beli untuk gas LPG ya. Gas LPG kita beli, kita stok misalkan, kita klik di kolom kode quantity, di quantity kiri ini ya. Nah, 10 ya, 10 tabung, enter. Tekan tombol C, gas LPG melon. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, seperti ini 280.000 ya, dari harga modal 28.000. Kita beli lagi barang yang lain, misalkan 10 juga, kita pukul rata semua 10, enter. Tekan tombol C, kita masukkan Sanko ya. Nih, Sanko. Nah, ini Sanko, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Setelah itu kita isi lagi 10, enter. Tekan tombol C, EN. Nah, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Setelah itu kita isi lagi misalkan 15 misalkan.
C, kita masukkan kita pilih barangnya. Misalkan kita pilih barangnya, kita scroll aja di sini. Nah, ini misalkan gula putih ya, atau gula putih ya, gula putih. Nah, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah kita masukkan untuk yang nota pembelian ke toko Aan. Apabila dibayarkan tunai, uang cash langsung, silakan hilangkan centang BRI ini. Nah, baru kita tekan F6. Nah, seperti ini ya, kita tekan OK. Seperti itu untuk penginputan pembelian bahan ke pemasok ya. Jadi kita tekan selesai, tekan yes. Kita cek stoknya berarti ke menu laporan stok, register stok. Nah, baru kita klik bulan berjalan dan tekan preview dan tekan OK. Nah, ini stoknya ya. Nah, ini stoknya, stok bahannya. Nah, jadi apabila di settingan ibu atau bapak itu masih pakai printer stroke, kita ubah di sini ya settingannya. Klik kanan di kontrol panel ini, klik kanan, pilih yang device and printer. Kalau di tempat saya ini perangkat dan printer. Nah, setelah itu kita ini misalkan dia ke settingnya itu ke printer stroke nih. Nah, ini printer stroke ya. Jadi kalau misalkan untuk transaksi silahkan gunakan printer stroke, tapi kalau mau mencek laporan silahkan set as default ke printer yang lain, contoh ke printer selain printer stroke ini ya. Nah, seperti ini, ke Epson boleh, ke fax boleh. Jadi kalau mau mencek laporan silahkan ubah settingannya dari printer stroke ke printer yang lain, tapi kalau mau jualan silahkan ubah settingannya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan settingannya ke setting ke printer stroke, maka waktu mencek laporan akan muncul error seperti ini. Nah, jadi kalau mencek laporan itu dia tampilannya akan setengah ya. Jadi dia nggak bisa untuk mencek laporan, jadi harus diubah ke settingan printernya yang seperti ini ya. Oke, seperti itu cara untuk penginputan pembelian bahan ke pemasok. Jadi kalau misalkan mau mencek laporan, kita cek misalkan kita beli apa saja yang ke toko Aan dan ke toko Larissa. Kita ke menu laporan buku besar, laporan hutang ya, untuk mencek rincian pembelian kita ke pemasoknya. Cari nama pemasok, kita masukkan toko Larissa, kita pilih, keluar dan OK. Dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini sesuai dengan tanggal komputernya. Baru kita klik yang Desember, baru preview. Nah, ini kita beli ke toko Larissa dengan bayarnya tunai ya, dan ini faktur rincian pembelian bahannya ke toko Larissa. Oke, seperti itu. Jadi setiap mau keluar laporan jangan tekan tombol selesai ya, tapi tekan close preview. Oke, kita tekan selesai. Seperti itu cara pembelian bahan ke pemasok. Jadi kalau misalkan ada input pembelian bahan masuk lagi atau beli barang, silahkan tekan tombol warna merah ini. Baru kita klik kode pemasoknya, pilih nama pemasoknya, keluar dan enter. Transaksi seperti biasa, isi di kolom quantity dan tekan tombol C di kolom kode bar. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya.